Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Apa kabar Mas Angga? Alhamdulillah, alhamdulillah. 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 Ini besok nih kalau di Indonesia udah tanggal 17 Agustus Pak Ustadz, sekarang 16 Agustus. Kita sedang menjalani detik-detik untuk memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang Puji ke-79. ya. Betul. Sebagai bentuk syukur juga bentuk selain syukur kan harus ada evaluasi juga ya Pak Ustadz ya perjalanan bangsa ini. Betul, betul. Dari Pak Ya, Ustadz ya, pagi ya. hari ini akan memberi pelajaran apa bagi kita semua nih? Tafadhol ya Ustadz. Iya, ya, berkenaan dengan kemerdekaan, saya kira Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ingin selalu oleh Allah ditambah, diberi keberkahan dalam hidup, ya kita harus menambahkan kesyukuran. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Karena kemerdekaan ini tidak mudah dicapai, yaitu perjuangan para ulama, para syuhada. Maka kita jangan sampai merupakan ini, karena dalam Quran banyak sekali Allah mengisahkan negeri-negeri yang Allah hancurkan itu karena tidak bersyukur kepada Allah SWT. Dan syukur itu ada 3 kan, syukur dengan lidah, membanyakkan baca alhamdulillah, mengakui bahwa ini dari Allah SWT, yang kemudian bersyukur dengan hati, selalu merasa ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersyukur dengan perbuatan, tingkah laku, yaitu menggunakan semua nikmat yang Allah berikan itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan untuk maksiat. Kemudian juga dengan share apa yang kita miliki dengan yang lain. Nah, saya ingin ketengahkan di antara syukur yang kita ingin sampaikan berita di langit kali ini, yaitu keutamaan salat fajar. Ya, jadi pernah ada seorang imam bertanya kepada para hadirin yang ada ketika itu habis salat fajar, ya siapakah orang yang paling kaya di dunia ini? Mengatakan, oh Elon Musk. Mengatakan, no, Bill Gates, Stephen Ballmer, dan sebagainya. Kata imam, no, it's you, kamu, katanya. Ya, karena Nabi mengatakan, rakaatil fajar, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, subhanallah. Berapa yang dimiliki oleh Elon Musk, Bill Gates, dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Nah, namun demikian banyak sekarang ini orang kurang perhatikan salat yang penting ini, sehingga anak-anak menyangka salat itu hanya 4 waktu. Karena kalau subuh orang tuanya ya begitu bangun baru salat, dan pada waktu ini. Ya, sehingga malah orang tua kadang-kadang miksur anaknya bangun ketika untuk sekolah kan. Tapi mereka ketinggalan, tubuh selalu dibiarkan. Padahal Allah SWT sampai bersumpah itu, wal fajri, demi fajar. Kemudian juga Allah mengirim khusus malaikat untuk datang menyaksikan orang yang salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bacaan Quran salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian juga ada sebuah hadis, barang siapa yang orang salat subuh dalam jamaah, fahuwa fi dhimmatillah, dia dalam dhimmatullah, dalam perlindungan Allah SWT, dalam penjagaan Allah SWT. Makanya ketika Abu Darda lagi di pasar, dia dikasih tahu, cepat-cepat pulang. Kenapa katanya? Itu kampungmu kebakaran. Dibilang, insya Allah rumah saya nggak akan kebakaran. Kamu yakin gak dekat rumah kamu? Gak, betul. Waktu sampai di sana, betul. Yang lain kebakaran, rumahnya enggak. Loh, kamu yakin? Ya, Allah janji. Barang siapa yang salat subuh dalam jamaah, dia dalam fidimmatillah, dalam penjagaan Allah SWT. Kalau Allah yang jaga, siapa yang bisa? Malah ada di Yaman dulu seorang tukang sihir.
Jadi dia tuh, terkenal, banyak orang yang terkena fitnah, banyak orang berbuat syirik karena perbuatan dia itu. Memang Hmm. betul dia bisa menyembuhkan sebagainya. Suatu hari dia ingin menampakkan kekebalannya. Jadi kalau dia dilempar panah, ditusuk itu masuk ke dalam dadanya misalnya, cabut lagi tetap aja dia nggak mati. Hmm. Jadi ada seorang anak muda, rupanya dia gira dengan agama, ini bahaya agama ini. Orang banyak berbuat syirik. Akhirnya ketika dia sedang melakukan penampilannya, menunjukkan kehebatan dia, ya, dia disuruh orang nusuk dia di Hmm. dadanya. Nah, pada saat lagi mau nusuk, anak muda ini langsung dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Hmm. la ta'khudhuhu sinatun wa la, dengan suara lantang dibaca saat kursi. Hmm. Itu langsung berdarah dadanya. Hmm. Langsung dia dibawa ke rumah sakit. Ini kita betul bisa lihat di YouTube. Dibawa ke rumah sakit dia, itu sampai 3 bulan dia dirawat di sana. Yeah. Dan dia mengirim jin-jin dia itu untuk mengganggu si anak itu. Kalau bisa membunuhnya. Tapi jin selalu kembali bilang nggak bisa. Kok gimana kamu selalu bisa? Karena nggak bisa. Dia bilang dia tidak pernah ketinggalan salat subuh jamaah. Hmm. Diakui. Akhirnya kan alhamdulillah orang Hmm. kasih itu dia tobat sama Allah SWT. Ayat janji Allah SWT. Ayat. Yeah. Ya, kalau kita nggak bisa tiap subuh ke masjid, jangan ketinggalan terutama hari Jumat. Hmm. Karena Nabi mengatakan ya salat yang paling afdol di antara 5 waktu salat adalah salat subuh. Hmm. Dan juga salat yang paling afdol di masjid. Ya, dan hari yang paling afdol hari Jumat. Ya, makanya kita salat subuh di masjid, hari Jumat insyaallah kita melaksanakan salat yang paling afdol. Hari yang paling afdol, right? Dan tempat yang paling afdol itu masjid. Ya. Demikian juga ketika kita meninggal nanti, itu kita perlu cahaya. Karena jembatan itu gelap sekali. Hmm. Makanya Nabi mengatakan, Basyiril masyaina fid dhulam. Kasih kabar gembira ya orang yang berjalan di dalam kegelapan, maksud jalan ke masjid. Bin nuri tam, dengan cahaya yang sempurna. Nah itu orang ke masjid fajar dan isya. Maka Allah sudah berfirman, yauma taral mu'minu wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada saat kamu lihat nanti cahaya orang-orang mukmin laki perempuan itu sangat cemerlang sekali ketika dia lewat. Nah, ada lagi mengatakan man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa orang yang salat bardain, artinya 2 salat yang penting, salat dingin, yaitu salat fajar isya. Salat fajar dan salat asar. Right? Nah sekarang ini kan orang untuk naik haji itu harus daftar dulu ya. Di Indonesia nggak tahu berapa tahun kalau kita daftar sekarang naik haji itu. Mungkin ya. Puluhan Tapi tahun. Allah SWT itu maha pemurah. Kata Nabi kan, barang siapa yang salat subuh di masjid, kemudian duduk dia di tempat salatnya tadi, dia baca Quran, banyak zikir, ya dia buka WA ya, atau Facebook. Berzikir Allah SWT sampai terbit matahari, tunggu sebentar, kemudian salat 2 rakaat, salat 2. Itu akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamah sempurna itu. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu dulu ada seorang dia pergi salat subuh, rupanya karena habis hujan jadi dia jatuh ya pakaiannya ya banyak sekali kena lumpur. Pulang dia dibersihkan, pakai baju baru lagi, pergi lagi dia, gitu kan, jatuh lagi di tempat yang sama, pulang lagi dia. Ya, yang ketiga ada orang datang bawa obor gitu, diantarkan sampai ke masjid gitu ya. Tapi sampai di masjid disuruh masuk, orang yang asal itu nggak mau dia. Loh, kenapa? Saya ini setan katanya. Loh, kok setan nolong katanya? Karena ketika kamu tadi jatuh, kemudian kamu kembali lagi, itu semua
semua dosamu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Yang kedua, kamu kembali lagi, itu semua keluarga kamu diampuni dosanya. Saya takut nanti kalau yang ketiga, ini orang sekampung kamu diampuni dosanya. Saya rugi katanya. Udah kerja siang malam gitu kan. Ya. Kemudian juga kita sering mendengar kisah bagaimana perempuan itu sampai memotong jarinya ketika melihat kejantangan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan, itu baru makhluk Allah SWT, sehingga ngerasa sakit motong tangan. Dan kan kalau kita melihat Al-Khaliq, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka ada sebuah hadis Nabi pernah ketika bulan purnama, sahabat sedang di luar masjid, kamu lihat bulan, kamu nanti akan melihat Allah seperti melihat bulan seperti ini. Nabi baca hadisnya, innakum sarabbakum kama tahadul qamar. Ayat fa in satatum an la tuglabu ala salati qabla tulis syams wa qabla ghurubiha. Kalau bisa kamu sampai kamu ketinggalan untuk salat sebelum matahari terbit. Salat subuh dan terbenam. Itu asar. Jadi untuk menjamin kita insyaallah ketemu Allah SWT, itu 2 salat tadi. Yang terakhir, bagaimana agar supaya kita ini bisa membiasakan salat jamaah fajar di masjid. Yang pertama, kita berdoa sama Allah SWT, Allah jadikan aku dari orang ahli fajar. Dan doa sama Allah SWT. Yang kedua, usahakan untuk tidur, jangan sampai hampir setengah malam, ya, bergadang, tidur early, ya. Kemudian jangan lupa juga baca zikir-zikir sebelum kita tidur. Dan Nabi tidak pernah baca surat Al-Muluk misalnya, baca Qul 3 kali, Falaq, Nas, ayat kursi, akhir Baqarah, gitu kan. Kemudian juga jangan lupa untuk berwudu, ya, siapkan alarm, ya, tentunya. Usahakan alarmnya itu jangan sampai dekat kita, agak jauh. Karena kalau dekat begitu dia berbunyi, kita matikan langsung. Nah, kalau kita sudah tidur agak early, kemudian kita baca zikir, kita wudu, kita taruh alarm, masih juga nggak bangun, kata Hasan Basri, kamu mesti cek dirimu sendiri, banyak dosa. Mungkin masih ada hubungan dengan riba, mungkin kita masih terlalu rajin kita ngomongin orang, atau perempuan belum mau pakai hijab dan sebagainya. Nah, kita bisa itu. Coba bayangkan kalau misalnya DKM memberikan pengumuman, barang siapa orang yang datang salat fajar, ya tiap hari kan dikasih 10 juta. Kira-kira masjid penuh nggak? Iya. DKM mengumumkan kalau orang salat subuh di masjid 10 juta tiap hari. Masih penuh, ya. Iya, bejubel. Ya, padahal tadi saya kisahkan, subhanallah. Ya, jadi itulah kira mari kita biasakan untuk bangun fajar. Indah sekali kalau kita bangun fajar itu. Right? Makanya sahabat dulu kalau orang itu nggak kelihatan fajar, diragukan imannya. Karena kan kata Nabi, sifat munafik itu berat sekali untuk datang salat subuh. Salat subuh dan isya. Nah, kita ini kan sibuk kan, banyak kita sulit untuk bangun malam. Ya, maka Nabi jamin barang siapa orang salat isya dan subuh jamaah, ya, dia sama dengan salat kita tidur ngorok, ya, tapi dicatat seperti dia qiyamul lail semuanya, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, di antara syukur kita kepada Allah dengan kemerdekaan ini, mari kita jadikan salat subuh jamaah ini sesuatu yang penting. Iya. Karena sebetulnya orang kadang-kadang banyak alasan, kenapa kamu nggak bisa salat subuh jamaah di masjid, atau nggak bangun subuh paling tidak.
Kalau kita nggak bisa tiap hari, di rumah adakan salat jamaah. Hmm. Ya, alasannya ya karena capek dan sebagainya. Sebetulnya bukan karena itu. Karena kita tidak memprioritaskan salat subuh itu. Hmm. Coba kalau seorang harus pergi misalnya umroh, pergi kemana, pesawatnya jam 3 malam, bangun nggak? Pasti bangun gitu kan. Karena Iya. itu prioritas. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan kita para pendengar sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang ahlul fajar. Amin. Sehingga kita nanti selalu dijaga oleh Allah SWT, selamat dari kemunafikan, dan bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Amin. banyak Pak Ustadz, berita dari langitnya Sama-sama. di Jumat pagi hari ini. Semoga Ustadz selalu sehat ya. Kita insya Allah jumpa Amin. lagi Sama-sama Jumat insya depan Pak Allah. Ustadz. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.